Shalom, mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata. Bapa, inilah keberadaan anak yang Kau kasihi. Kami masih ada sebagaimana anak-anak Engkau. Kami seperti umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Dan kami boleh menikmati indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Maka kami mengutamakan adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi sebelum kami mengadakan aktivitas lain. Kami boleh naikkan pujian penyembahan dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus lembutkan hati kami, dan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu sekalipun singkat tapi firman jadi berkat buat kami, dan kami naikkan juga doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 16 ayat pertama sampai 4. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan pada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting, Bapak aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan siapa aku ini? Paulus. Paulus ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia tidak menggunakan uang Tuhan dengan sembarangan. Dia tidak menggunakan uang Tuhan dengan suka-sukanya dia, tapi dia menggunakan uang Tuhan atau pemberian dari jemaat. Dia kena sasaran. Ya. Sasaran. Kenapa demikian? Sebab Paulus seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Maka dikatakan dalam firman Tuhan ada 1 Korintus 9. Ya. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri, sebab harus bagiku celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai aku melakukan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukan bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggara yang ditanggung kepada. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah Bapak aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan Bapak aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberitaan Injil. Kalau firman Tuhan pada 1 Korintus 16 ini, di mana Paulus memerintahkan pada jemaat di Galatia, jemaat ya, kabar jemaat ya, bagaimana ya jemaat untuk jemaat Yerusalem ini untuk berkorban, bukan untuk pribadi Paulus, tapi korban untuk pekerjaan Tuhan atau pelayanan atau penginjilan. Dan jemaat itu dihimbau, ayo sisipkan, ya, sisipkan berkat-berkatmu sesuai untuk pekerjaan. Sebab dikatakan pada ayat 1 ini tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan berkat yang. Jadi apa yang kita korbankan sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan kemampuan. Paulus tidak pernah memaksa seseorang. Kalau kita berkorban, apakah sesuai dengan berkat yang kita berikan?
kita memakai korban kembali, ada lembu, domba, kuku, tergantung orang sesuai. Kalau sesuai silakan. Ada orang berkorban suka-sukanya sendiri dan sembarang, itu suatu tidak sesuai. Ya, kita kita mau berikan buat Tuhan sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, Engkau ingatkan kami hal dan berkorban. Oh, kami berkorban sesuai dengan berkat yang Kau beri dalam hidup kami. Maka Kau sucikan hati dan pikiran kami. Kalau kami berkorban, kami tidak ingin Tuhan. Kami berkorban untuk orang-orang kudus atau pekerjaan Tuhan yang suci dan mulia. Terima kasih Bapa di surga untuk saya perjalanan kami untuk bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, dan apa yang jadi kebutuhan kami cukupkan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apa bergerak. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan mereka roh takut kepada Tuhan. Di tahun politik tetap pelihara negara kami dengan keamanan yang luar biasa. Terima kasih saudara yang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.